Oke, hari ini kita akan masuk ke materi IPA. Tapi kakak nggak tahu materinya tentang apa, jadi kakak ambil yang dari internet mengenai PAS semester 2 ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Kita mulai. Yang pertama, di sini ada tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang benar adalah, coba baca. Baik, terus anak-anak, remaja, dewasa, usia lanjut. Berarti jawabannya yang Cek. C. Oke, kita cek. Berarti untuk yang nomor 1 adalah yang C, bayi dewasa. Iya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, cara menyikapi masa pubertas adalah, masa pubertas tahu? Kayak kayak pas sudah ada perubahan dalam tubuh, kayak Kalau gitu-gitulah. wanita, Eh, kalau eh, wanita dan iya. laki-laki kan berbeda ya. Kalau laki-laki kayak tumbuh jakun gitu kan ya. Kalau perempuan haid gitu ya. Dan perubahan-perubahan Hmm. fisik lainnya. Nah, sekarang kecuali ini yang bisa disikapi, hal-hal positif yang bisa dilakukan. Yang betul yang mana? Menjaga apa yang cara menyikapi Yang masa depan? kecuali. Kecuali uh, sering menonton film. Oke. Oke. Berarti jawaban yang tepat adalah iya. Kenapa? Karena kan kecuali yang kurang bagus ya. Sebenarnya ini ibaratnya sifatnya mubah ya. Sering nonton film nggak apa-apa, nggak jadi negatif. Kalau nonton filmnya yang baik, tapi kan kita bisa memilih hal positif yang lebih baik kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Bentar, kakak perbesar biar kelihatan. Perbedaan pubertas dan pubertas pe, ah salah mulu bacanya. Pubertas pada laki-laki dan perempuan yang benar adalah, coba yang mana nih? Soalnya C deh, atau enggak D, aku nggak tahu. C, D, C, 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 C. Oke, kita coba cek dari masing-masing. Di sini sebentar. Kakak coba cek di sini mengalami menstruasi. Oh, ini salah kan? Atau enggak Dari yang ini ya. salah. Yang B mengalami menstruasi salah. Bertambah lebar. Oke, menstruasi halus pinggul membesar. Pipi basah muncul jakun. Nah, ini yang salah yang pinggul membesar. Pinggul membesar itu pada perempuan. Kenapa? Karena persiapan untuk melahirkan. Kalau perempuan kenapa pinggul membesar tuh? Ya. Nah, sedangkan kalau laki-laki lebih ke bahunya semakin lebar, itu makin tegap gitu kan. Nah, betul berarti C. Mantap. Sekarang kita coba ke soal berikutnya. Bentar. Akibat timbulnya akibat yang akan timbul ketika kelenjar minyak dan kelenjar keringat aktif. Kalau keringetan mulu banyak minyaknya menyebabkan apa? Kelenjar minyak, keringat. Keringat akibatnya apa? Berminyak akibatnya apa? Kalau berminyak, keringan timbul
Iya, timbul jerawat dan bau badan. Betul. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, kalau minyak itu minyak berlebih ya. Kalau minyak sekedarnya gitu ya. Kalau tekstur wajah ada minyaknya pasti ada minyaknya ya. Tapi kalau berlebih gitu kan ya, nanti akan muncul penyakit, bukan penyakit ya, penyakit sih. Penyakit kulit, jerawat tuh termasuknya ya. Jerawat atau sebenarnya tanda-tanda sakit tuh dari jerawat bisa diketahui. Kayak misalkan, oh di hidung tandanya kita sering makan pedes gitu ya. Di dagu berarti hormon kita, kayak misalkan lagi head nih, suka timbul jerawat di sekitaran dagu karena hormonnya lagi memuncak kayak gitu. Nah, keringat ini bau badan, makanya sebenarnya keringatnya sih nggak bikin bau badan, tapi bakteri kecampur sama keringat menyebabkan bau badan. Nah, bakteri ini timbul ketika apa? Lembab, suhu, bukan suhu, kulitnya gitu kan ya. Makanya harus dijaga kebersihannya gitu. Kalau keringatnya doang di sekitaran tangan aja berkeringat, nggak jadi bau. Nah, masalahnya di area ketiak itu kan lembab ya. Lembabnya itu karena dia bergesekan dan lain sebagainya. Ya, maka bisa timbul bau badan. Makanya harus dijaga kebersihannya agar tidak lembab kayak gitu. Nah, next kita masuk ke nomor 5. Sebentar. Mau di screenshot dulu. Nah, kita lanjut ke 5. Cara menjaga kesehatan kecuali ayo Ayo. menggunakan pakaian dalam dari kartun. Oke, kita coba baca dulu soalnya ya. Ya. Cara menjaga alat reproduksi kecuali. Oke. Yang pertama, mengganti pembalut ketika menstruasi 4 kali sehari. Sebenarnya bagusnya 4 jam sekali ya. Uh, tapi ya kalau kecuali kalau misalkan nggak begitu deras dan apa masih ya better lah. Tapi bagusnya 4 jam sekali. Ini ya udah cukup bagus sebetulnya ya. 4 kali udah cukup bagus. Mengenakan pakaian dari katun, mengganti pakaian dalam 2 hari ya, bukan 2 kali sehari nih, dalam 2 hari. Ini yang salah kan Oh, ya, oh. Aku tadi bingung sih mengenakan dalam pakaian dua dalam dari kartun apa? Ya, tapi ini masih ya mubah ya. Mubah tuh maksudnya kan bisa kain yang lain ya. Nah, tapi kita baca lagi di opsi berikutnya. Ternyata ini lebih parah. 2 hari sekali, ya kotor gitu kan ya. Iya, aku tadi baca yang kenal. Aku tuh bacanya tuh nggak tahu sih. Aku kenapa nggak pilih C ya? Atau Kayaknya ngebacanya sehari 2 kali kayaknya ngebacanya. Mungkin iya ya kan? Iya. kebacanya begitu. Nah, coba bisa nulis kan di Juma, tapi nanti ini 40 menit ya, nanti masuk link yang sama. Ya, tuliskan 3 cara menghadapi masa pubertas. Menghadapi. Mm-mm. eh eh eh, Misal aduh, bentar. ngapain gitu. Coba. Menghindar dari hal-hal negatif. Boleh. Nah, kegiatannya misalkan menghindari hal negatif itu kayak gimana? eh yang nggak boleh dilakukan saat Misal gitu ya, apa menjaga kebersihan area reproduksi, terus apalagi kan hormon lagi ningkat ya, sampai lagi pubertas, berarti makan minum yang bergizi. Kenapa itu lagi apa pertumbuhan tuh lagi gencar-gencarnya area
pubertas ini. Nah, terus apa lagi? Apa lagi? Menjaga kebersihan tubuh. Boleh. Nah, betul. Bisa nggak? Bisa, bisa. Aku mau coba nulis. Menjaga kebersihan tubuh. Terus ketiga, pu- itu pubertas loh, bukan pubertas. Pubertas. Ini untuk cewek atau untuk cowok atau buat dua-duanya? Buat dua-duanya. Apa ya? A I O O. Hmm, nggak tahu. Satu lagi ya. Tadi makan, pola makan, menjaga Hmm. kesehatan. Tiga pola makan aja sih. Yang ketiga pola makan. Oh iya, menjaga pola makan. Hmm. Ya, Oke, aman ya? aman. Tentangin. Mm-mm. Kita coba tulis ya. Eh, menghindar dari hal-hal negatif. Oke, jadi misalkan atau bahasa lebih enaknya berkegiatan positif aja ya. Berkegiatan positif. Jadi bahas biar lebih singkat ya. Menjaga kebersihan Apa aku tubuh. hapus aja yang aku? Nggak apa-apa. Kan biar Oke. ditulis dulu. Ih, Kan nanti ini pak PDF kan. Nanti tulisan punya Amira kan hilang, makanya ditulis ulang. Tubuh 3, hmm. menjaga pola makan. Pola makan, jadi makanannya yang bergizi. Atau boleh juga misalkan eh, berolahraga, olahraga, olahraga rutin. Sip. Kita coba lanjut. Nah, sekarang boleh dihapus. Nah, sekarang kita lihat menjaga kesehatan tubuh katanya ya merupakan salah satu yang harus diperhatikan oleh remaja. Tuliskan. Oh, ini mah pencegahan COVID ya udah ganti lah. Langsung next aja. Sekarang udah nggak COVID gak zaman. Nomor 8. Sekumpulan benda-benda langit seperti bintang, planet, dan benda langit lainnya membentuk suatu sistem yang terkait gaya gravitasi. Disebut bintang-bintang. Apa itu? Lagi seperti asteroid. Kalau asteroid Eh, itu batu-batu ini oh apa iya, pecahan oh gitu. iya, Bima Sakti atau Tata Surya? Apa? Tata Surya kali? Apa Bima Sakti? Bima Sakti kali. Nah, kalau Bima Sakti itu khusus untuk yang bumi, terus apalagi Jupiter dan lain sebagainya itu Bima Sakti dan Tata Surya itu di situ. Tapi kalau ini kan gak disebutin planetnya apa gitu ya, maka itu masuknya galaksi. Karena kan campur Oh, dengan bintang dan lainnya. galaksi. Oh, Oke, galaksinya ini mah galaksi ya. Galaksi Samsung. kok nggak bisa hapus bentar? Oh, nggak bisa nih sama kakak bantu hapus bisa kok Ini kamu. ikut coret atau gimana ini? Aku nggak bisa hapus ini. Nah, udah sama kakak hapus. Nih, bisa tuh. Sama kakak juga bisa. Hmm. Nah, sekarang kita lanjut. Susunan benda langit yang mengelilingi
matahari. Nah, ini khusus punya kita. Maksudnya khusus planet-planet kita. Nah, itu masuknya tata surya. Jadi kalau yang mengelilingi matahari itu tata surya. Tapi kalau yang tadi nomor 8 itu random. Mau bintang yang lain gitu kan. Nah, itu masuknya eh, tata surya kayak gitu. Gimana, aman? Aman. Jadi bedanya antara galaksi dengan tata surya itu seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebentar. Nah, planet yang paling dekat dan paling jauh dengan matahari tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup karena suhunya terlalu ekstrim. Kalau paling dekat berarti kepanasan. Kita aja yang udah planet keberapa kita gitu ya masih tetap panas kalau siang-siang kayak gini ya, apalagi di Arab misalkan gitu ya, salah satunya ya, salah satu negara yang cukup panas. Apalagi ini deket banget matahari, panas banget. Kalau yang paling jauh terlalu dingin gitu kan. Nah, mana nih planet yang paling dekat dan jauh? Nah, kalau yang paling dekat itu disebut Merkurius, kalau yang paling jauh itu Neptunus. Berarti jawabannya yang C. Nah, sebentar. Kayaknya aku juga ada di sekolah sebenarnya yang paling dingin tuh Uranus deh. Oh, paling dingin. Kan ini Iya, paling bukan jauh. Kan ini yang bukan paling jauh. Neptunus. Kan Iya. kakak nggak bilang dia yang paling dingin gitu kan. Yang penting dia ekstrim. Tar, kakak cek dulu ya. Kalau nggak salah. Urutan kakak juga takut salah, makanya cek dulu. Enggak kok, kan paling jauh kan emang Neptunus dulu, terus Uranus, kayak Kan Merkurius, Venus, eh dari yang Mars, terdekat ya, iya dari yang terdekat. Merkurius, Merkurius terus Venus, Venus terus bumi ya, terus Mars, iya, Mars, terus Jupiter, bentar geser, Jupiter, terus Saturnus, Jupiter, Jupiter, terus Saturnus, terus Uranus, Uranus, Neptunus, Neptunus. Kalau Pluto udah nggak masuk ya, dia iya. nabrak-nabrak, udah tidak sesuai jalan jalan apa ya, jalan planet yang lain, dia nabrak-nabrak gak sesuai tatanan. Jadi makanya si Pluto dikeluarin dari jajaran tata surya. Ah, kamu mah salah. Kalau gitu palingan planet yang ini nanti jauh banget palingan, jauh, jauh. Kata Mm-mm. kata kayu nih tata surya kita gede banget. Ya gede lah. Oke. Oh ini ya, nih apa ini? Planet-planet yang di luar sebentar kakak cek dulu. Ini adalah planet yang memiliki orbit di luar sabuk asteroid. Asteroid. Oh, Kalau di ayo sini ya. itu 3 Kalau katanya enggak, Neptunus, katanya 5 itu Saturnus, 6 itu Uranus, sama Jupiter katanya. oh kan soalnya kalau Merkurius, Venus, Bumi, Mars itu planet dalam kayak masih di dalam orbit Mm-mm. asteroid, banyak asteroid di situ. Mm-mm. Terus yang di Jawabannya luar ya itu. 3568, 3568 A ya. Iya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Nomor 12.
Ini yang paling panjang, yang paling bener nggak sih? Baca Ah, dulu. udah aku udah baca satu-satu. Enggak Oh, sih yang udah. A, enggak aku baca soalnya kepanjangan. Aku cuma baca B, D, C. Yang aku Coba tahu ya. tuh yang disebut bintang jatuh itu kalau nggak salah meteor. Dua-duanya. Kalau komet bintang berekor. Oke. Meteor itu disebut bintang jatuh. Kita cek. Benar gak bintang jatuh itu siapa? Kita cek ya. Bintang jatuh Dong, komet itu ekor. Jadi komet kalau Liki atau ya berekor. meteor. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kakak cek dulu. Meteor. Meteor disebut bintang jatuh. Betul. Nah, berarti meteor Aku sama disebut bintang. bintang Aku masih jatuh. ingat pelajaran IPA yang bulan lalu. Ya, memang. Nah, yang terbaru ya. Nah, Enggak sih bulan-bulan lalu. Kalau kayak gitu mah Februari. oh iya. Nah, berikutnya. Ini berarti mana yang bintangnya tuh ini salah berarti kan? Nah, sekarang Eh, yang komet dan meteor sama-sama jatuh mendekati bumi. Kan gimana ya ini? Nggak tergantung juga ya. Nah, Komet kayak cuman numpang lewat aja. numpang lewat. Permisi Bu, Ya, permisi. numpang lewat bumi doang, tapi nggak kayak jatuh ke bumi, cuma numpang terus kemana-mana. Cuman nggak sampai masuk kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Komet terlihat memiliki ekor ketika mendekati matahari. Dan meteor juga terlihat memiliki ekor ketika bergesekan dengan atmosfer bumi. Nah, ini yang tepat. Jadi saking Tuh kan paling cepatnya. panjang yang paling tepat. Jangan warna hijau ah. Itu udah buat nyoret. Tar yang merah aja. Ini jawabannya yang A. Next. Ah, ini urutan yang tadi dong ya. Tinggal diurutin, sebutin lagi. Kalau tata suryanya nggak besar itu bisa sambil jalan mobil. Kan ini mah denah ibaratnya diperkecil. Coba ditulis Kok ulang. diliatinnya Saturn itu lebih gede daripada Jupiter ya? Manusiawi lah. Hmm, bumi kecil banget. Kenapa ini HP-nya error? Ntar ya. Mana sebelum ditulisin? Aku tulis. Hmm, ada lagi. Tuliskan nama benda-benda langit pada gambar di atas sesuai dengan apa yang pas. Urutan. Ini, aduh, ini, urutan, oke. Ini, ini matahari terus ya apa itu? Hah? Ini nunjukin kemana nomor dua? Apa-apa lah urutan aja. Ini. Lah, jadi urutan yang sesuai ini. Ih, bentar. Gak kelihatan sih ya. Pedesin aja lah. Enggak, ini yang nomor dua nunjukin ke planet Venus. Satu, Mars, dua, salah. tiga, Mars. empat. Yang keempat. Ini Eh, matahari. Matahari. Yang nomor 2 tuh nunjukin ke nomor 1, 2, 3, 4. Berarti urutan planet keempat siapa? Mars ya. oh gitu maksudnya. Dan aku Heeh. anu Ini nomor oke. 3 nih. Dan Nunjukin kemana? berarti cuma tulis nomornya doang. Bumi. Hah? Tulis nomornya doang kayak ini kan satu. Maksudnya? Terus
Dibenerin urutannya kali. Nggak tahu aku. Enggak, dia tulis sesuai nama benda yang ada nomornya. Berarti ini nomor 4 yang mana? Berarti kan satu, dua. Ini nomor 4 tunjuk ke sini kan? Berarti nomor 4 itu planet kedua. Planet kedua tuh gambar siapa? Venus. Kebayang nggak? Kebayang. Uh-uh. Nomor 5 berarti yang paling dekat ke matahari, mata sapi. Berarti siapa? Merkurius. Berarti tinggal ditulis Merkurius. Yang nomor 6, Oh, Jupiter. yang kelima kan? Berarti Jupiter. Jupiter. Ah, yang Saturnus, ketujuh. Uranus, Neptunus. Yang ketujuh itu mana ya nunjuknya? Ke yang ada cincinnya kan? Berarti Saturnus ya. Saturnus. Terus. Nomor Nih. 8 mah ini berurutan ya. Uranus. Uranus. Ini mah udah berurutan. This Uranus berarti Neptunus. Neptunus. Cuman yang tadi aja yang gak berurutan mah yang di depan. Pluto di sini nih, Pluto. Hah, hilangkan. Kita berhasil. Malah perbesar. Nah, Mengapa planet? Neptunus dan Ya, ya tadi ya di soal yang atas pikir sendiri coba. itu ekstrim. Kayaknya Ekstrim. yang buat pertanyaannya emang nggak tahu deh kenapa. Kan gak tahu uji kemampuan kamu, malah nyalahin soal. Ya lagi yang Ya kita mah cuman berkewajiban jawab, nggak usah mikirin apa-apa. Berarti Anissa nanti yang berarti Aminah paham, makanya bilang konyol nih gitu. Karena begitu. Nah, coba baca dulu agak panjang. perbedaan antara rotasi bumi dan revolusi bumi. Ah, gampang aku udah tahu ini mah. Ehem. Hmm. Hijriyah, Masehi, rotasi Hijriyah, Masehi. Hijriyah sama Masehi kan bukannya. Oh, Ada enggak. aturannya itu ngikut ke matahari atau bulan kan begitu. B. Yakin? B. Yakin? Eh, Kita coba cek. rotasi bumi, revolusi. Ah, enggak, deng. Apa namanya? D, kayaknya D. Coba baca dulu ya sebelum kakak jawab nih. Oke, sudah bacanya? Jadi yang mana? D. Yang D. Oke, kita coba cek dulu. Perbedaan rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi Hijriah, revolusi Masehi. Rotasi berputar bumi pada porosnya, revolusi putaran bumi mengelilingi matahari. Rotasi bumi, perputaran bumi mengelilingi matahari, revolusi bulan mengelilingi bumi. Rotasi perputaran bumi mengenai matahari, revolusi bumi, perputaran bumi pada porosnya. Mana yang tepat? Oke. Nah, yang tepat adalah rotasi bumi itu perputaran bumi pada porosnya, sedangkan revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Jadi jawabannya yang Tuh, mana? aku benar B emang. Ya kan kakak cuma menanyakan kembali mana nih. Hahaha. Ah, 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 ah. Ajak berarti. Nanti 10 menit lagi ini berakhir nih. Nanti masuk link yang sama ya. Oke. Nomor 16. Garis hayalan doang dong garisnya. Alah, alah, alah. Kan Iya, hayal tuh iya.
Maksudnya nggak kelihatan goib-goib, nggak selalu menghayal. Ya, sama aja garis khayal. Ya, sok lanjut. Garis khayalan yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan yang biasanya digunakan untuk membagi bumi Zona waktu. berdasarkan zona waktu. Apa itu namanya garis IWO garis no garis untuk membagi bumi garis bud lintang bujur lintang bujur ya kali. Oke, kalau kita akan jawabannya adalah garis bujur. Nah, sekarang kita akan list ya pengertian garis. Garis lintang, garis khatulistiwa, sama garis bujur. Kita coba cek pengertian masing-masing ya. Oke, sekarang kalau garis lintang gitu ya, ini Melintang mengenai kenapa? garis lintang melintang. Ya. Nah, gunanya itu bentar. Kita tulis kegunaannya deh, bentar. Tadi salah nih. Kegunaan, perbedaan atau fungsi ya, perbedaan. Nah, kalau kita tuh masuknya di Indonesia tuh ada garis khatulistiwa kalau di sini ya. Nah, coba kita lihat ya. Ya, kita berada tepat di garis Khususnya di khatulistiwa. Kalimantan sih. Jadi biasanya Itu disebut spesial atau enggak sih? Kalau gitu spesial tuh gimana maksudnya? kayak kayak laki atau enggak kayak beruntung ada di garis Oh iya. khatulistiwa. Iya, jadi subur. Karena kan Iya kak. Tapi situasinya aku mau musim salju, musim ya gugur juga boleh, enak sih. tinggal pergi aja ke luar negeri. Kapan kak? Oh pernah Pernah apa? ke luar negeri, tapi nggak Kemana? jauh. Malaysia. Malaysia sama Singapura. Kemananya ke sana? Ke Malaysia apa namanya? Kalau Singapura tuh tadi yang lihat yang eh eh patung singa Oh singa iya, yang mermaid air tuh loh. mancur itu ya. Iya. Terus ada banyak lagi, cuman aku nggak tahu namanya apa. Terus yang aku paling suka di Singapura itu coklatnya beli. Coklat enak banget apaan itu. Enak Yang banget. aku sampai beli 5 bungkus gede. Wow. Kalau Malaysia, em, Malaysia apa ya dia apa? Oh iya, ke Twin Towers. Iya, yang tinggi hadap-hadapan itu. Yang Iya, munjung, yang munjung. Betul. tadi tinggi banget. Mm-mm, betul. Nah, gerhana matahari yang mana nih gerhana matahari? Oh, udah hafalin ini pas Februari tanggal tengah-tengah. Ini, eh, nih, harusnya kayaknya. Kalau gerhana Eh, matahari itu apa sih ini, yang menyebabkan gerhana matahari? Apakah ketutupan sama bulan atau kelihatan banget atau gimana? Bedanya gerhana matahari dan gerhana ya kalau gerhana matahari total kitanya kena aja gitu, kena ketutupan, mataharinya banyak. ketutupan. Jadi gelap Eh, gitu. Si mataharinya eh, ketutupan sama iya, bumi. ini, 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 Ketutupan sama bumi, ketutupan sama bulan. Kalau kalau kelihatan ini. mah kan yang ini, yang bulannya di belakang itu mah. Kalau ini gerhana matahari cincin, kalau buminya di sini. Jadi sebagian. Tapi kok buminya di sini sih? Aneh banget.
muter, bisa di sini muter dia. Udah pindah. Oh, sampai luar gambar ya, bisa gitu. Ayo cuman Buminya banyak banget. ilustrasi muter maksudnya. Muter lagi nih gitu. Si bulan juga gitu muter gitu ya. Udah si bulan nih capek banget udah muterin bumi, muterin matahari pula. Ditambahin mata. Ini terus jadi Piggy. Iya, gitu. Sip. Nah, ini nomor 18. Berdasarkan kedudukan matahari, bumi, dan bulan, peristiwa yang terjadi adalah gerhana matahari sebagian karena bulan berada di daerah. Udah, udah titik gak ada koma, aku nggak mau baca yang lain. Gerhana matahari. Lihat, itu Eh, mana? Udah oh bukan, apa ini maksudnya tuh typo. Aku bilangnya D, bukan typo itu typo. Typo berbicara. typo D, kan. D, 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 D. Ya, typo itu. Nah, ini arah waktu nih. Aku mau tanya dulu. WIB. WIB kan waktu Indonesia Barat. Terus WIT waktu Indonesia Timur. Terus kalau Dikit lagi. WIT apa? WITA. Tengah. Ini tengah. Kalau gitu mah harusnya WITE. Masa WITA Kan T kan untuk lebih. timur. Kan tengah. Wita. Tengah-tengahnya. Takutnya kalau WT nanti kan jadi ini kalau kayak WIT jadi kan mirip jadi WT juga nanti takutnya ada yang nggak bisa bacanya jadi Wita lebih aman yang nggak tahu yang nemuin siapa ya cuman kalau secara logika begitu. Nah ini misalkan dibacanya wi baru t WT jadi nanti jadi ini WT nggak tahu ya itu penamaannya itu kan bukan kita yang kakak nggak nyari tahu asal usulnya juga sih tapi boleh nanti kamu cari tahu kenapa Wita nggak Wite. Aku udah tahu jawabannya. Apa C. jawabannya? Yang C, betul karena berurutan ya dari kiri dulu barat ke tengah baru ke timur. Kamu pernah ya ke Gorontalo? Nah udah Tidak. ini perubahannya juga sama 1 jam. Bentar, Gorontalo tuh kalau nggak salah ya, kita cek dulu. Gorontalo Wita atau Wite? Wite itu jadi Wite, Wite. Gorontalo waktu Gorontalo Wita beda 1 jam. Jadi kakak tuh waktu dari sana tuh asar ya. Udah asar gitu kan. Pas di nyampe sini masih ini baru azan juga baru komat maji kan. Tapi kan udah sholat di sana. Tapi lucu aja karena mundur lagi. Jadi sholat lagi atau gimana? Enggak karena udah sholat. Cuma lucu aja. Jadi udah